Halo guys, selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya Ronald Channel. Guys, alangkah terkejutnya saya guys pada pagi ini. Saya sebenarnya ini pulang dari ladang, dari kebun pisang saya. Di sana tuh, di sana. Tetapi guys, sewaktu melewati sungai ini, secara tidak sengaja sudah ternampak sesuatu, tapi bukan saya yang nampak dulu guys, tapi istri saya. Kemudian dia memberitahu saya, apa di hadapan kamu? Kemudian saya mau melihat di hadapan saya dan alangkah terkejutnya saya guys. Satu penampakan yang sangat-sangat mengejutkan saya, dan juga memang spesies ini memang sangat-sangat saya takuti. Terus terang saya cakap, saya memang takut dengan haiwan itu. Mari kita saksikan guys, apakah haiwannya itu. Nah guys, inilah dia yang saya maksudkan guys, yaitu seekor ular. Ular yang saya kira sudah mati, saya mengharapkan, tapi memang matilah sebab dia tidak bergerak. Walau bagaimanapun guys, ular ini adalah spesies yang pada perkiraan saya adalah yang berbisa, dan saya tidak tahu kenapa dia mati dan terdampar di sungai ini guys. So ketika ini saya memberanikan diri saya, walaupun sebenarnya saya masih geli lagi nih guys, tetapi memandangkan keadaan dia yang sudah terkulai dan juga sedikit mengeluarkan bau busuk, bermaksud dia sudah mati guys, dia sudah jadi bangkai. Nah guys, ini spesies yang, itu ekornya guys, ini spesies yang memang ular yang agresif. So saya dalam keadaan takut-takut pun saya tetap memberanikan diri juga guys, demi untuk perkongsian kita bersama. Dan itu adalah kepalanya guys, itu kepala dia di dalam sungai. Kelihatan sudah mereput ataupun sudah luka di sana. Saya tidak tahu adakah barangkali karena sesuatu telah mencederakan atau membunuhnya, ataupun mungkin juga dia keracunan dengan makanan yang dibahamnya, ditelannya. Nah guys, ini yang paling menakutkan saya guys, bentuk-bentuk ini yang paling menakutkan saya guys ini. Nah itu dia guys, kelihatan masih lagi berkilau. Nah guys, masih berkilau, dan panjangnya kalau tidak silap saya lebih kurang dalam 6 kaki, ataupun mencecah 7 kaki, 8 kaki, hampir 8 kaki kalau kita luruskan dia guys. Tapi saya tidak berani mengambil risiko, saya takut juga, mana tahu dia masih beracun atau bagaimana. So begitulah, saya hanya memerhatikan saja guys. Oke guys, sebentar tadi saya telah mengalihkan bangkai ular ini guys, supaya dia tidak mencemari sungai, dan juga supaya saya dapat melihat lebih jelas lagi guys. Oke guys, inilah keadaan dia, di mana mata dia guys, mata dia masih kelihatan belum merepot, masih ada kemerah-merahan. Dan juga ini mulut dia guys, kepala dia. Nah itu dia guys. Nah guys, so sebentar tadi juga saya telah mengambil sebatang kayu guys, yaitu yang ini. Ini, dan ular ini dalam keadaan tidak berapa lurus, tetapi mengikut sukatan yang saya bikin ini guys, kayu ini menggunakan, saya sukat menggunakan tangan saya daripada hujung sini ke hujung sana. Saya telah menandakan dia guys, anggaran 10 kaki menggunakan 2 tapak tangan, style kampung, untuk menyukat 1 kaki. Tetapi walaupun ular ini tidak berapa lurus guys, dia sudah menyamai kepanjangan kayu yang telah saya ambil ini. Nah guys, lihat, dia tidak berapa lurus kan. Oke, ini
Ini hujung kayu dan ini hujung kepala mulut ular. Sehingga ke sana. Sementara itu guys, saya melihat ada satu kesan luka di sini. Jadi saya tidak pasti apa yang melukakannya, tapi saya andaikan memang ada sesuatu lah yang menyebabkan dia mati. Karena hewan ini seperti yang kita tahu, dia menyorok dan dia tidak menyerang, jarang-jarang menyerang mangsa kalau dia tidak terdesak. So kita lupakan itu karena sekarang dia sudah menjadi bangkai dan dia juga haiwan. Dan barangkali guys, sebentar lagi saya akan meletakkan dia di tepi hutan sana agar dia bersemadi dengan aman, karena saya tidak mau dia berada di sungai. Nanti dia mencemari sungai, sebab sungai ini kegunaan penduduk kampung untuk bermandi manda, dan juga ada juga yang mengambil air sebagai minuman. Oke guys, ini ekor dia. Ini maksud saya guys, yang saya tanda ini 10 kaki tanda ini, dan ekornya berada di sini. Itu dalam keadaan dia membengkok, tidak berapa lurus. So saya andaikan ular ini lebih sedikit 10 kaki. So itulah guys, saya sangat-sangat terkejut tadi. Dan oleh karena hewan ini telah pun menjadi bangkai, dan saya beranilah. Tetapi guys, kalau dia masih hidup, saya memang sangat-sangat takut. Dan saya tidak tahu adakah hewan ini yang sama yang pernah saya nampak satu ketika dulu 2 tahun lepas kalau tidak silap saya, di sebelah sana guys. Di tebing sana ada pokok bulu, di sini ini rimbun, dan di sebelah atas dia adalah sawit pacik saya. Di situ pun ada juga bulu. So saya andaikan ular ini memang bermain-main di sekitar ini, sebab ada sekali dulu saya pernah juga melihat sepertinya ular yang sama di kebun pisang saya, yaitu di sebelah sana ada bulu sana itu guys, pokok bambu. Dan barangkali itulah, kalau tidak silap saya, barangkali dialah, dimana ketika itu saya dengan istri saya dan juga seekor anjing saya melewati kawasan ini guys. So ketika itu dia dalam keadaan agak semak sedikit, sudah diracun, rumputnya sudah diracun oleh pacik saya, tetapi belum berapa nak mati. Jadi saya melalui kawasan itu, dan selambat saja melalui, tidak apa-apa. Tetapi anjing saya yang berada di belakang saya guys, tiba-tiba dia dikejutkan oleh sesuatu, dan dalam masa yang sama saya mendengar bunyi seperti angin yang keluar guys, seperti angin compressor. So ular itu dikatakan kalau dia mampu mengeluarkan bunyi yang kuat seperti itu, dia adalah ular yang berbisa. So kena hati-hatilah. Saya punya pesanan saya kepada orang kampung saya, penduduk-penduduk di sini yang melalui sekitar ini, yaitu di area tebing sungai, kelapa sawit pacik saya, berhati-hatilah ketika melalui, karena sering kali ada penampakan ular di kawasan ini. Dan ini salah satunya bukti bahwa memang ada ular yang seumpama ini di sekitar ini. Dan walau bagaimanapun ular ini telah pun mati, dan tidak mengapalah, karena barangkali ya walaupun mereka hewan, tapi mereka pun sudah ditentukan ajal dia. Dan sekejap lagi guys, saya akan memindahkan bangkai ini ke hutan sana, supaya dia agak jauh daripada orang, karena ada orang yang melalui sekitar ini, dan barangkali tidak juga bagus kalau dia tercium bau. Lebih bagusnya guys kalau ini dikubur, tapi saya tidak mampu sebab saya tiada cangkul. So tidak mengapalah. Oke guys, demikianlah tadi perkongsian
untuk haiwan yang telah pun menjadi bangkai ini, tetapi sangat-sangat mengejutkan saya tadi. Kalau sempat direkam momen saya saat saya terkejut beruk tadi guys, memang sangat-sangat kelakar. Nasib baik saya tidak jatuh di dalam sungai dan basah lah dengan basung saya itu di belakang saya itu. Oke. Demikian sajalah perkongsian guys, semoga memberikan sedikit hiburan. Minta maaf lah kepada hewan ini, dia pun makhluk juga, bukan kita berhibur maksudnya kita memperlekehkan dia, tetapi karena memang situasinya begini, saya menyeberang dan dia telah mengejutkan saya, dan saya ambil dia sebagai kita punya renungan, perkongsian, dan juga sedikit ingatan kepada penduduk kampung di kampung saya ini agar berhati-hatilah melalui kawasan semak ini, karena memang ada ular di sini. Oke guys, sehingga berjumpa lagi. Bye bye. Inilah pokok bulu yang berada di tebing. Ular mati itu tadi berada di bawah sana guys. Dan seperti yang diketahui umum bahwa hewan itu sukakan keadaan yang begini, yang semak-semak dengan timunan daun-daun kering yang mati. Dan juga di bawah pokok buluh itu sebenarnya ada ruang yang boleh mereka jadikan tempat berlindung. Dan seperti yang saya katakan tadi guys, bahwa satu ketika dulu 2 tahun lepas, kalau tidak silap saya, disinilah anjing saya itu menemui ular yang seumpama itu guys. Dan saya telah pun melewati kawasan ini. Daripada sana saya kemari, tetapi anjing saya yang berada di belakang sudah ditakutkan, ataupun barangkali anjing saya yang pergi mengusik dia, saya tidak pasti. Sebab apabila saya mendengar bunyi dengusan ataupun sepertinya angin daripada kompresor yang begitu kuat, makanya saya berada di depan sini guys, terkejut dan melihat dia berdiri dalam ketinggian lebih kurang paras-paras pinggang guys, dia berdiri. So saya punya terkejut beruk, orang kata. Memang saya lintang pukang dengan istri saya guys. So itulah nasihat saya, supaya penduduk-penduduk yang melalui kawasan ini berhati-hatilah, karena bukan juga kita trauma dengan hewan itu, tetapi takut kita mengejutkan dia, dan kebetulan kita bertemu dengan dia terasa takut, terancam, dan dia bertindak di luar jangka. So berhati-hatilah penduduk kampung saya, kampung Bungaliu, apabila melewati area ini.